Oh iya. Gini lamun anak yang buka YouTube pakai ini, Ren. Wah, je bapak. Bisa dah. Mau orang mah lagi pengen minum water white. Jare Pak Ustad, apa sekarang? Jare wong Arab mau ye, jare wong Al-Quran mau wal ma'u bersih kahiron. Jare wong bisa water white, jare wong jarong banyu putih, banyu putih, sabun dul. Ya bukan pasal dermayu ya dermayu. Iya, banyu putih. Mau bebek mau sawah cedok lah. Alhamdulillah penyakit dianalin dokter. Balik kalau tahu sebut juga ya. Sedot. Ada orang ambil wong kayak di jauh waktu anu keluar mau subuh yang kali layak banget. Bapak ini mau keluar, bapak bersih juga di bahan tempur. Mana? Ya, dah kapan ya kayaknya. Jadi kali. Alhamdulillah masih bapak ini apa mikir tak mikul terkadang sebagai gentera gede ya dari banyak mana aja betul sumjuk jujur apa cacing dulu betul pendem segitu cacing karena telur untuk ya bertahap adem bisa dibilang banyak ini suara menjambon dulu tuh jambon dulu ketika di sana mengguyur mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa mawalah wa man tabi'a hudah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'da. Mateng kang kula hormati sedaya para bapak ingkang hadir, wabil khusus serta Jamiyah Yasin Fadilah kang muga-mugi senantiasa dalam lindungan Allah, dalam naungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sedayane mugia pinarikan sehat walafiat, selamat lahir lan batinipun. Puji syukur nursanipun Allah Subhanahu wa taala kang sampun nitipaken iman dan Islam dhateng kula sampeyan kabeh, maringi kesehatan serta memberikan nikmat-nikmat lain yang tiada dapat dihitung, sehingga pada dalam nikah alhamdulillah di antara nikmatnya bisa nempalakan kula sampai kabeh hadir istiqomah niku diniati i'tikaf sareng-sareng datang Masjid Al Hidayah dalam rangka rutinan Jamiyah Yasin Senen Kliwon. Jamiyah Yasin Fadilah Senen Kliwon datang Masjid Al Hidayah. Muga-muga hadirin kula sampai kabeh teng masjid niki dipun catet sebagai amal ingkang sae kanggo sambung besok di kehidupan setelah kematian di alam dunia, dan dicatat juga sing hadir niki minangka dadi tamu-tamu Gusti Allah, karena wong masjid niku adalah Baitullah, umahe Gusti Allah. Dari sapa bae sing tetani masjid niate ibadah maka memperoleh derajat tamu Gusti Allah. Sehingga ketika menjadi tamu hamba yang sing memberi suguhan ya tentunya Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat hamba-hambanya yang digerakkan hatinya oleh Allah menghubungi menghormati bahwa sing tetamarin masjid hakikatnya adalah Allah. Sholawat salam mungkin dipunipahakan selalu dumateng junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh
lan kabeh umate. Muga kula panjenengan sami dados umate Kanjeng Nabi ingkang senantiasa berusaha menjalankan syariat-syariat ajaranipun dan berusaha selalu niru lan neladani akhlak Kanjeng Nabi serta mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak sekalian, warga Jamiyah Yasin Fadilah, seperti biasa saderenge ngaji Yasin Fadilah sekalimat atau dua kalimat, satu ayat atau dua ayat, sareng-sareng diniati ngaji mutolaah terus ngaji tafsir surat Yasin. Hari ngaji Yasin wis biasa, kula sampean kabeh wis biasa ngaji Yasin. Malah harus menjadi kebiasaan itu. Kadang-kadang di antara kita karena sing ngaji Yasinnya seminggu ini lebih pinter ya orang ada yang Jumat baik, Senin Yasin, Jumat Selasa ngaji Yasin, Rebo makanan gabina itu lebih bagus. Bahkan ada anak sing wong kan ngaji Yasin itu masya Allah, ngaji Yasin itu hampir tiap waktu. Seperti salah satu kali pun wali. Jadi di antara wali-wali Allah niku ana wali kan diarani wali Yasin. Ana wali Yasin. Tengku di teng Masjid Kanoman. Suhir Cirebon. Masjid Keraton niku Masjid Agung Cirebon. Niku Masjid Citarasa daerah niku wonten setunggal wali kan diarani masyhur dengan nama sebutan wali Yasin. Usamane di Haji Abbas Buntet yang masyhur niku masyhur niku wali tapi duduk kiai, duduk ulama tapi mendapatkan predikat kewalian. Baru kayak apa amalannya? Amalannya yasinan baik, senang yasinan. Ningen di ane yasinan mangkat, ningen di ane yasinan melu. Apa ini tafsir dari makna yasinan senang yasinan. Walaupun ini saja-saja surah sejenis ya buatan-buatan mengarang ini belum tahu kapasitas keilmuannya seperti apa, tapi yang masyhur adalah wong niku kaceluk seneng yasinan sampai Allah angkat derajate dadi waline Gusti Allah barokahe seneng yasinan sehingga masyarakat niku disebut nyebutakan bahwa mudah-mudah bahwa wali yasin mriki mudah wali yasin dulu asli yasin dulu dari dulu nama yasin tapi oleh predikat wong sekitare setelah ada yang berkata bahwa beliau ada sosok wali yang wali Gusti Allah barokah amal yasinane akhirnya disebut wali Yasin. Yang moga-moga ini kan gak ada wali Yasin ya. Moga-moga malah dari wali Yasin kan pada seperti Yasinan gitu. Moga-moga dari wali Yasin, bukan dari wali ilmu ta'amir dari wali Yasin. Mung ana siji kekurangannya wali Yasin. Niku mulane seseorang yang beribadah aja hanya senang bekal ibadah baik, senang yasinan baik, tapi ngajinya mau ngaji tafsirnya mau senang maca yasinnya senang ngaji tafsir isi kandungan yasinnya bukan begini seperti ngaji nggone kayak Mbah Wali Yasin pernah waktu niku Mbah Wali Yasin diinjak diedek hulune ning Mbah Kiai Haji Abbas Buntet gara-gara apa? Gara-gara ketika anak wong takon jadi Mbah Wali Yasin itu masuk apa mujarab dongane anu hadapan Mbah Wali Yasin dongane kita kabul donga apa kalian dikabul lagi sing usahane macet-macet dongane dikabul sing lagi taran kabul mandi dongan Mbah Wali Yasin itu lah sana sih jine wong sing nakon maring Mbah Wali Yasin Mbah Wali Yasin punten kula badhe takon ari makom kedudukane wali kalau ulama kudu di untuk jabat ini kan wali kalau kiai mulia di wali kalau ulama mulia di labah wali ya Jokowi waktu ku jawab ya dulu makomnya wali tak akhirnya geger balik ke zaman taman nah matur nih Kiai Haji Abbas Buntet pengasuh pondok Buntet itu Bang Wali itu anaknya mana-mana sore itu dia pernah di Buntet di daerah Buntet itu lah begitu matur Ki Haji Abbas Buntet Ki Haji Abbas Buntet itu termasuknya dzurriyyatul Rasul termasuk salah satu keturunan Rasul itu cuman bangsa Sayyid itu orang natural Habib
Jadilah kawan itu Habib Abbas sana disebutnya Kiai Haji Abbas padahal itu Habib Habaib untuk dia terasa menutup nasabnya sing dikarenakan kekiaian kealimannya. Begitu sampai berita kayak konon Mbah Abbas itu gerem, Mbah Abbas itu kok terima ketika anak itu wali ngomong ngandikan bahwa lebih dhuwur derajat wali timbang ulama. Akhirnya di sini wekdal pada saat khutbah Jumat, niku lagi khutbah Jumat, Mbah Kiai Abbas di tengah-tengah khutbah, masya Allah juga gegere. Lagi tengah-tengah khutbah, bebengukan, Yasin, ada silo, Yasin, ada silo. Mbah Yasin lagi di tengah-tengah, lagi melu khutbah, diundang, lagi khutbah, Yasin, ada silo. Akhirnya maju, nopo Kiai, ada silo, maju. Bongan maju pas ngesam mimbar, nongok, yang nurut baik nongok Kiai ya kono, begitu dia kan diundang gitu. Baru netek baru ngomong, lebih mulia ulama awali. Mungkin ya ampun maafkan guna. Akhirnya saya usah ngapura balik. Itu juga kenapa? Bahwa dari Kiai Haji Abbas itu pelajarannya adalah kemudian kayak mana membaca khutbah itu, lagi khutbah ngundang wong, ya terkesan tujuannya kayak apa? Mbah Abbas pun didik memberi pelajaran kepada jamaah seperti lagi akhirnya kono bahwa wali sebesar apapun tetap kedudukannya ada di bawah ulama-ulamanya Gusti Allah. Karena apa? Kalau tidak ada ulama, laka wong dadi wali. Bakal laka ulama, laka wong dadi wali. Bisa jadi wali kenapa? Kalau amalnya kesampaian, kita senang yasinan ngajarin, bisa ngajarin siapa? Sehingga hidup. Mungkin ya wis dari sampai sebagai siapa? Hingga anak sing bisa dari wali karena senang sedekah. Sing dodokna kau tahu sedekah siapa? Ulama dulu. Kiai ya wis macam-macam orang dulu sama wali. Nah, sementara kadang-kadang di masyarakat kita kan ketika anak wali jatuh, ini banyak banget maju kalau jatuh. Tapi bahkan kiai nyepeleh kadang-kadang itu keliru. Mbak Abbas boten ini 500 boten. Sebab kenapa seseorang menjadi wali itu atas dasar ilmune para ulama. Syukur-syukur tapi kebanyakan juga para wali juga yang memiliki ilmu-ilmu dari di samping dheweke wali juga menjadi ulama-ulamane Gusti Allah. Tapi ada juga kadang wong sing dadi wali diangkat dadi wali tapi ora dari golongane ulama. Uga sing kaya konon ketika ditakoni aja jawabannya luwih mulia wali timbang ulama. Mbah Abbas boten terima, tetap lebih mulia ulama. Jamaah sedaya dunia sifatilah hadani Allah wa yaqula datang dalu niki sing wis pada seneng atine ngaji Yasin alhamdulillah, tapi luwih sae maning anak rasa pengen ngerti, pengen ngaji isi kandungannya surat Yasin agar memperoleh barokah ilmune para ulama, khususnya ulama kan anggit kitab tafsir Yasin ini. Jadi udah sampai ke ngaji, yang berkah ulama tentang tafsir Yasin, rupiah, udah sampai ke ilmu tentang pemahaman kandungannya surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa ilahum jami'un ladaina muhdharun. Dugi datang ayat niku ya, ayat kira gini. Ayat 50 kita dulu. Nomor kelingan ya. Pada baik harus ngomong agak karena nih kita tafsir Yasin orang tulis ayat deh kudu dalam Quran nih. Kiki ayat bila dalam di Quran. Tafsir Yasin boten dipun. Ingkana orang anak oposi al-ba'tsu opok hari kebangkitan saking kematian illa soihatan angin iku sak penjeritan wahidatan kan siji. Fa'idan maka ing dalem nalikane anak sak penjeritan iku hum utawi ahli kubur iku jami'un saya sekabehane ladaina ing dalem ngersane kita iku muhdharuna den hadiraken kabeh den teka akan kabeh sapa ahli kubur.
kubur. Jadi ketika ayat sing mau diterangkan pada saat pertemuan sing sebelumnya tentang Jibril niku dijatuh ya wailana man ba'atsana min marqadina ya du celaka temen ki siapa sing nak kita lagi turu ki siapa yang membangunkan saya sedang tidur iku sing ngomong mengkonon wong kafir dan wong Islam jelas lagi turun lagi kayak pengantin anyar lah wong kafir turun priben wong bature ulah kelabang kala jengking tapi ngomongnya begitu anak soyhatan wahidatan anak satu jeritan yaitu jeritane malaikat Israfil dengan meniup trompet yang kedua kali dari tiupan pertama sangkakala Israfil niku ditiup maka hancur leburlah dunia saisine kiamat terjadi. Setelah itu sekian ribu tahun manusia kabeh ana ning alam barzah, alam kubur. Lah sawise niku anak jeritan sing kedua Israfil niup trompet maning sing kedua, kemudian semua yang ada di alam barzah, di alam kubur iku tangi kabeh ditangekna kabeh kongkon menyat kongkon lunga ninggalaken alam kubure masing-masing kongkon mendi kongkon kumpul ning padang mahsyar. Lah wong kafir ngomong sebenarnya kan seneng alhamdulillah pragat siksa kubur iki pegel temen di jero kubur 1000 tahun di batu ulah bakal jengking bae iki saking ditayangkan kongkon ngali kongkon bubar padang mahsyar harusnya kan seneng. Tetapi wong kafir juga merasakan celaka teman siapa sih bubarkan kita kongkon ngali iki wis mending gani kene ning kuburan iki bagian di batu ulah labang kajati mending. Kenapa? Karena wong kafir ditampakkan siksa pedihnya neraka jahanam itu lebih pedih dari siksa kubur sehingga beli gelem ngali ambek enak. Tapi ketika niku wong mukmin wong kafir sing beli gelem ngali saking alam barzah saking kehidupan desa barzah dari barzah itu desa beli gelem ngali Allah mengirimkan bumi ini kayak daging muruk dari dalam muruk ini giring maka baru itu kayak daging sehingga bakal beli makan ya bakar akhirnya giring kan terus eter bisa dulu bumi ini kan pikiran sing menggiring kabeh posisi alam barzah muruk menghambat terus sampai akhirnya semua berkumpul di padang mahsyar. Saat itulah manusia akan sibuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing berdeget di karuan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah datang ayat niku faidan hum jami'un ladaina muhtarun. Dikatakan bahwa pada saat itu sampai sewong tangis sing alam kubur kemudian dihadirkan ditekaaken diparakna karo Gusti Allah timbul pertanyaan kunen kone iya ta arep dihadapna kabeh Gusti Allah bu orang wong Islam orang wong kafir bener tah dihadapaken kabeh Gusti Allah karena logikanya makaten lho wong sing dihadapaken ning maharaja ning raja diraja iku ora sembarangan wong kafir dihadapna Gusti Allah kayaknya kok enak temen dunia temen tapi ayatnya mengkonon baru dihadirkan di hadapan Allah. Padahal itu tafsirnya boleh beli mengkonon. Contoh nih Indonesia, anak penjahat pas kakak, penjahat di sidang nih malaikat, nih para sausai di sidang, diponis nih hakim. Apakah dihadapan kepada raja, kepada presiden dan beli? Dulu level anak perlu apa nggak ada raja? Cukup kalau jaksa, cukup kalau hakim, cukup kalau penegak hukum nggak sudah ada di. Lah begitu juga wong kafir. Niku boten dihadapaken diparakaken karo Gusti Allah. Jadi beli para wong kafir iku tetep adoh-adohan. Lamun wong kafir dihadapaken bisa seneng temen. Karena nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling besar di akhir adalah di saat kita berdekatan dengan Allah bisa ndeleng date Gusti Allah. Allah ya Allah bagus teman. Wis ikhlas kabeh kaya mabuk. Bahasa anak mendusak ndeleng date Allah kaya mabuk beli apa-apa. Orang anak seorang enggak bilang gimana? Sebelum dengan Allah. Barengan ayatnya semua nanti akan dikumpulkan dihadapkan ke hadapan Allah. Pahami pahami. Bahkan pahami lantaran tulisan Quran itu kan paham dia bertemu tentang kabeh. Wong Islam kita akan madhep Gusti Allah. Wong kafir madhep Gusti Allah. Enak temen. Wong kafir dari Gusti Allah.
Kenapa? Karena mandang pangeran itu merupakan nikmat. Wong kafir dijauhkan dari rahmat dan nikmat Allah. Dan dibeli. Jadi wong kafir menetap tekai di persidangan hari pembalasan di padang mahsyar. Beli di tempat ini Gusti Allah dia wong kafir. Jadi ayat ini pemahaman tafsirnya adalah ujiba bi annal murad. Dijawab ketika ada pertanyaan apakah benar orang-orang kafir, wong sing ora duwe iman ikut dihadirkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal walaysa lil kuffari qurbun, tidak ada walaysa ora ana iku lil kuffari kadue pira-pira wong kafir apa qurbun parek indallahi mungguwe Gusti Allah. Dadi wong kafir niku awit ning dunyane gak adoh karo Gusti Allah, ning akhirat aja ngimpi-ngimpi pengen parek karo Gusti Allah. Bahkan ditekankan madhep di hadapan madhep Gusti Allah, ya berarti parek. Ayo di hadapan parek. Iku beli ketika ning dunyane adoh karo Gusti Allah, ning akhirat bakal luwih adoh maring Gusti Allah. Jadi beli parek, sing diparekna dihadapkan di hadapan Allah hanya orang-orang yang beriman wa amalus sholih dan beramal soleh. Jadi jawaban ayat ini tafsirnya mulai niki wong ngaji ku aja hanya semangat ibadah baik, semangat tahlilan semangat, istighosah semangat, ngaji semangat, tapi kandungannya ini kadang-kadang ayo ngaji apa maknanya sudah sempurna yang lah niki akhirnya menjadikan pahala kita itu kosong, akhir kandeke tapi bobote empeng-empeng. Beda kalau disampaikan baca aja sepisan, paham yang kandungan maknanya orang secara detail, secara gamblengannya bobote antem. Bagian sekandek dan antem, bakasi hanya sekedar ngaji-ngaji baik, bobote empeng-empeng, kandekannya mepeh tapi empeng-empeng. Uji badan jama bibi annal murada kelaman satuhun kang den karepaken minal kurbi saking parek iku kurbul hisabi parek hisab wal adabi lan parek siksa la kurbul karamati duduk parek kemuliaan wal ihsan lan gawe bagus ya Allah. Jadi ketika wong kafir dikatakan wahdurun dihadirkan di hadapan Allah, itu artinya mereka itu dekat bukan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka dekat dengan hisab. Ketika digiring si hari kebangkitan, si hari alam barzah, digiring dikumpul di padang mahsyar, mereka didekatkan dengan hisab, perhitungan amal. Dengan di aneh hisab ning padang mahsyar, dihisab kabeh manusia. Wal adab, dan didekatkan dengan azab. Azab ini kan yang pelataran mahsyar itu anak azab. Jadi siksa itu orang hanya ning neraka, ning pelataran mahsyar iku tempatnya azab kang luar biasa. Sehingga akhir kehidupan kan dirasakan kan ning kono kucing manusia masya Allah ngenes kabeh lah kaos sendiri ketuwon bakal wong kurang amal kurang ibadah. Ana sing kelelep keringet sampai sedengkul, ana sing kelelep keringet sampai sangudel, ana sing kelelep keringet sampai ora awake tangane baik. Pribasan mungkin lagi jadi kemana tuh? Lagi jadi bisa diganti kuan kunan yang pada masa itu ana mau syukur itu tegang rocos tekani mata kaki, tekan giong. Ana sing keringet tekani dengkul, tekan kumpis, tekan kuku dan seterusnya. Milan amale, bakal sampai seneng menghadiri masjid, seneng rame-rame masjid, seneng istighosah, seneng ibadah, insya Allah ibadah, seneng ngau-ngau sehingga orang pada keringetan, orang pada kepanasan, tapi yang kurang amale, orang gelem ngembul karo sing akeh amale uga, orang gelem ngembul karo wong saleh, ya siap-siap bae panas. Jadi lakon sampean ning dunya jagate beduk arep mending sawah. Priben ambil aja kepanasan, jangan di payung. Kita di payung, ngintilah karo wong sing duwe payung, gambaran ngoten. Aja kita nek orde payung, pengen aja kepanasan. Ngembul karo sing payung dhewe lebih ada kepanasan. Tapi bang kita ngembul karo sing duwe payung, insyaallah beli baru kepanasan. Lah siapa sing duwe payung ini akhirat
iku wong-wong sing amale soleh, para nabi, para rasul, para wali-wali ya Allah, para ulama-ulama ya Gusti Allah. Niku kang duwe payung, wong-wong sing akeh amal bagus e. Sampeyane sing masih ngerasa kurang, para kana wong-wong kuwenku insyaallah pokoknya akhiratnya begitu oleh au Gusti Allah. Dalam hadis juga kan ada sab'atun nafarin, ana pitung golongan ingkang mengkon pada mahsyar oli au Gusti Allah, oli naungan Gusti Allah. Di saat sing sedang pada kepanasan, wong pitung golongan niku ora kepanasan niku akeh masyhur hadis e boten terangkan lagi waktane mangkon boten cukup ya. Dari Rasul Malik. Dari sing dikehendaki tafsir iki wong kafir beli dipartakan dihadirkan berjumpa berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong kafir itu hanya dihadapkan pada akan dekatnya hisab dan siksaane Allah. Beda bakal wong mukmin sampeyan mati gawa iman terus ditanya kasih kubur tanya mendi malaikat madep Gusti Allah yang madep temenan awake sampeyan madep temenan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mau sause diparakakan kalau Gusti Allah belum bisa dilihat langsung di padang mahsyar, belum bisa melihat, tetapi sudah merasakan nikmat ketika berada dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengko sausah hisab selesai, ternyata vonis yang mengatakan si A, si B, si C lulus surganya isun. Kenapa? Amal bagusnya luwih onjo, luwih abot, luwih adeh. Silahkan fadkhuluha bisalamin amin. Manjinga sirani swarga isun dengan selamat sentosa. Lah harus tekan jero swarga nembe sampean bisa berharap berpotensi berjumpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal tekan ngono jadi terus wong mukmin bener-bener berdekatan dengan Allah secara ruhan wa jasadan. Tapi bakal wong kafir beli dihadapan Gusti Allah. Berhadapan dengan siapa? Dengan malaikat-malaikat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. La qurbul karamah wal ihsan yakni rufi'at dan ilahi al hujubu biro-biro hijab alim-alim al-wasitotikan apa niku al-wakan dari merantarani bainallahi ing dalam antaranya Allah wa baina ibadihi ing dalam antaranya biro-biro hamba-hambane Gusti Allah wa yas'alu lan takon sapa Allah ibadahu ing biro-biro hamba-hambane Allah bi'adzamati kelawan keagungane Allah wa kibriyaihi lan kesombongane Allah anjami iman saking sekabehane perkara fa'alu kang lakoni kang agawe sapa hamba-hambane Gusti Allah hu ikma fid dunya ing dalam dunya minal khairi bayane saking amal bagus wasyarri lan amal biasa dari wong-wong mukmin sak ditanya nasi kubur digiring kabeh dikumpul ing padang mahsyar dihadirkan di hadapan Allah lalu Allah akan menanyai mereka tanpa ananya hijab penghalang antaranya sampeyan kalau Gusti Allah itu diilangi bakal digunakan anak kita kalau Allah itu anak dari Allah niku dekat dengan kita lebih dekat dari ulat bulu ini ulat nabi lebih dekat. Tapi kenapa jadi pengaruh Allah kori kumpar kok kita pernah katon ya dia pernah lu kayak itu bisa dia mau mengharapkan gula ringan jadi apa isi itu parah isi yang parah lu parah isu timbang habil warisan apa ulat nabi jadi lu parah. Tapi ini di Gusti kok udah beli katon. Kenapa orang katon padahal Allah itu dekat? Karena anak hijab, anak penghalang alim-alim. Lah mengko bakal mati ning padang mahsyar di hari akhir hijab itu akan Allah angkat sehingga antara kita dan Allah tidak ada perantara yang menghalang-halangi sehingga bisa melihat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya hijab diangkat. Sausai melihat Allah lalu Allah dengan sifat keagungannya menanyakan kita nakoni kita kabeh saking apa-apa sing dilakoni sewaktu ning alam dunia takoni kabeh baik iku amal bagus atau amal blesake. Moga-moga saat itu terjadi kula sampai saat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada penyesalan dari kita semua, penyesalan karena dulu Gusti ketut temanku lagi menjadi beriman aja. Moga-moga semuanya saat itu terjadi dengan
berserah diri dengan penuh sukacita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta. Karena apa? Karena sampai membawa bekal cinta, terutama cinta dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus mati nih dapat hati seneng, hati cinta niku amal bekal kang paling utama. Mati gawa rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan kaget ketika banyak orang-orang soleh, wali-walinya Allah kan menunggu kiamat kapan. Jadi menafsiri kiamat, maknai kiamat itu bukan hari yang menakutkan. Kiamat itu hari yang maha indah. Kenapa? Karena dengan kiamat semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara massal. Pertemuan massal hamba-hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala sawisé kiamat. Bahkan kiamat kan guru massal. Mulanya tidak ada yang takut mati. Maka wong sing penuh cinta dengan Allah itu malah ketika mati dia senang. Sebab apa? Akan berjumpa dengan Allah yang dicintainya. Moga-moga walaupun pula sampai tadi dulu bisa sayang fotonya, dulu bisa mau aja berdiri mati, dulu bisa masih berdiri mati mah mau senang ini bisa senang mati belum beli, ya mau gak mati mah masih mau kan? Ya harus ditambah belajar sedikit-sedikit. Yang penting senang nih Gusti Allah, senang ibadah aulan Gusti Allah, walaupun nih hati ini masih berdiri mati, tapi niatan ya Allah isulki masih berdiri mati sebabnya udah dulu bosan ibadah di panjenengan Gusti, udah masih pengen ibadah kuatan niatannya supaya hidup kita penuh dengan kebaikan, hidup kita penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman Islam senantiasa melekat di hati, amin dunia tekan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa likulli niyatin shalihah wa ala ma dawa bihi salafuna as-salihun ajarahumullah. وإلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.